Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah dengan segala rahman dan rahimnya, dalam arti tidak mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala tazkur. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Oleh sebab itu, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam marilah sama-sama kita hadiahkan buat uswah kita, suri tauladan dan sebagai umat yang paling dicintainya. Tidak ada kata lain diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya, ummati ummati ummati. Ini kan kita tidak mau berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dengan ucapan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maksud yusalluna dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ini adalah memberikan keberkahan. Semoga solawat yang kita ucapkan, terutama di dalam bulan yang mulia ini, selalu memberikan keberkahan kepada kita, sehingga kita menjadi umat yang selalu dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama dengan aku esok di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membacakan solawat kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang bersolawat untukku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu sore 10 kali, dia akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Kata orang hikmah mengatakan, selamatnya tubuh terletak pada sedikitnya makan, itulah kita berpuasa. Selamatnya ruh terletak pada sedikitnya dosa, itulah beristighfar dan bertobat. Dan selamatnya agama terletak pada bagaimana kita memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, marilah kita bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa Tafidu TV dan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Judul kajian Ramadan kita pada hari ini adalah syukur dalam komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang saya bacakan
di atas adalah menggambarkan tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia harus selalu bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa dan syukur ini adalah sebaik-baiknya hasil akhir dari sebuah proses yang dilakukan dalam membangun komunikasi antara seorang hamba dengan sang Khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab apalagi di dalam bulan puasa ini terdapat huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Oleh sebab itu, semoga Ramadan di bulan ini selalu memberikan naungan keberkahan kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Perumpamaan orang mengerjakan ibadah puasa bagaikan menanam pepohon dengan benih yang baik, dirawat dengan baik, maka hasilnya akan baik pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah dikerjakan pada awalnya pada tahun 624 Masehi atau bertepatan dengan tahun kedua Hijriah, terjadi pada bulan Maret saat musim semi atau suhu di Jazirah Arab lebih sejuk. Dan ayat dari surat Al-Baqarah yang sudah kita bacakan di awal tadi, surat Al-185, diturunkan pada bulan Februari sebagaimana dicatat dan ditulis oleh Karel Armstrong dalam Muhammad sang Nabi. Sebab puasa tidak ada bandingnya, didasarkan dengan iman dan mengharapkan pahala serta ampunan dosa yang telah lalu. Apalagi puasa adalah amalan rahasia antara seorang hamba dan sang Khaliknya, dan pahalanya langsung Allah yang akan memberinya. Yaqulullah illa sauma fa innahu li wa ana akhzibi. Allah berfirman bahwasanya puasa adalah menjadi milikku, aku yang akan memberikan pahalanya. Oleh sebab itu, selama di dalam bulan puasa, marilah kita memperbanyak amal-amal ibadah yang kelak semoga Allah mencatatnya menjadi sebagai bahagian dari oleh-oleh yang akan kita bawa ketika nanti tidak lagi berada di alam dunia ini. Kenapa Allah memberikan keutamaan dalam bulan puasa? Yang pertama adalah puasa adalah menjadi ibadah rahasia. Puasa adalah amalan batiniah yang tidak terlihat oleh manusia sehingga terhindar dari riya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian puasa adalah melatih kesabaran, di mana menuntut kesabaran utuh dalam kita menjaga ketaatan, menahan nafsu dan menahan lapar. Yang ketiga, puasa adalah memberikan sesuatu yang sangat istimewa, di mana kita meninggalkan syahwat makan dan minum demi Allah dan menjadikan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syukur membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak ada beberapa hal paling utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah puasa Ramadan membangun ketakwaan sesungguhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti patuh dan taat. Seorang yang takwa secara ikhlas, ia mematuhi atau mentaati setiap aturan yang Allah berikan kepadanya. Menurut Ibnu Athaillah, takwa itu dapat dikategorikan menjadi dua bahagian. Yang pertama adalah takwa secara lahir, dan yang kedua adalah takwa secara batin. Takwa secara lahir adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, dan sedangkan takwa secara batin adalah niat dan
keikhlasan. Seperti kita menjalankan ibadah puasa, mulai dari niat ketika kita sahur, nawaitu shauma ghadin an adai sahri ramadhana hadhihi sanati, yang artinya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu wajib bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita bagaimana niat berbuka. Allahumma lakasamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, zat yang maha pemurah dari segalanya, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu, kasih sayangmu aku berbuka. Kedua, niat baik di saat kita sahur maupun di saat kita berbuka adalah mengandung nilai sangat tinggi, terutama dalam nilai sofistik hubungan kita antara sebagai seorang manusia dan juga dengan sang Kholiknya. Kemudian Allah juga memberikan sebuah indikator tentang, di dalam surat Al-Ahzab ayat 18 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha fanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang terkandung di dalam ayat ini adalah di mana Allah memerintahkan dua hal utama kepada kita, yaitu takwa dan selalu bermuhasabah, selalu mengevaluasi diri. Allah memanggil orang-orang yang beriman agar tidak hidup tanpa ada arah, tetapi selalu melihat ke depan, mempersiapkan hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Kata wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat mengandung makna refleksi mendalam. Setiap individu harus menilai amal, niat dan kontribusinya dalam konteks kehidupan sehari-hari, termasuk dunia pendidikan dan kepemimpinan. Ayat ini menjadi dasar dari bagaimana kita membangun etika profesionalisme dan membangun spiritualisme di dalam diri kita. Takwa bukan sekadar ibadah ritual, tetapi kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan. Ayat ini sangat relevan untuk membangun budaya refleksi, bertanggung jawab dan berorientasi masa depan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kita bersama di institusi. Para pemirsa Tafidu TV yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga mengajarkan kita bagaimana kita memperbaiki komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua adalah puasa Ramadan mengajarkan bahasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi itu bukan hanya melalui doa dan ibadah, tetapi juga melalui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Puasa Ramadan sebenarnya adalah madrasah syukur kita kepada Allah terkait dengan apa yang kita kerjakan. Seringkali kita manusia merasa lupa tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Air selalu ada, makanan selalu ada, udara selalu ada, tetapi ketika Ramadan datang, Allah mendidik kita untuk melalui sebuah ibadah puasa, yaitu ketika azan maghrib berkumandang, kita meminum seteguk air, kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Inilah bentuk dari nikmat syukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Air yang biasa-biasa saja terasa sangat nikmat ketika berbuka. Inilah komunikasi syukur seorang hamba dengan sang Kholiknya. Ya Allah, ternyata nikmat-Mu begitu besar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika doa berbuka tentang cara bagaimana kita membangun komunikasi syukur secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk mensyukuri atas rezeki yang Allah berikan kepada kita dan mensyukuri atas kasih sayang Allah limpahkan kepada kita. Paling tidak di dalam banyak kisah juga diceritakan tentang bagaimana cara kita mensyukuri dan mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikisahkan tentang Nabi Allah Daud alaihi wasallam dengan seekor ulat merah, di mana ketika Nabi Daud lagi asik beribadah, sedang tenggelam dalam munajatnya, dan Nabi yang tidak pernah tinggal qiyamul lailnya, kemudian puasa panjangnya, dalam keheningan hatinya terlintas rasa halus, bukan kesombongan yang nyata, tetapi kekaguman pada banyaknya ibadah yang ia lakukan. Maka Allah secara lembut pula mendidiknya dengan cara yang sangat-sangat lembut. Allah memperlihatkan kepadanya seekor ulat merah kecil di atas sebuah batu. Maka Nabi Daud memperhatikannya, dan izin Allah ia dapat memahami zikir makhluk kecil itu. Pada siang hari ulat itu berzikir, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika malam tiba dan dunia menjadi sunyi, Nabi Daud mendekatkan lagi untuk mendengarkan. Ternyata pada malam harinya ulat merah itu berzikir, Allahumma salli ala Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Ia berkata di dalam hati, aku seorang nabi, aku seorang raja, tetapi makhluk sekecil ini siang dan malamnya dipenuhi zikir dan salawat. Ia tidak tahan dengan lalainya, tidak pernah bangga, tidak pernah merasa cukup. Saat itu hati Nabi Daud bergetar. Ia menyadari bahwa kemuliaan bukan jabatan kenabian atau kerajaan, tetapi pada ketekunan dalam mengingatkan Allah dan kerendahan hati di hadapannya. Daud pun tersungkur, menangis bukan karena kalah oleh ulat, tetapi karena masa kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku termasuk orang-orang yang lalai meskipun Engkau telah memuliakanku. Sedangkan poin yang ketiga adalah bagaimana puasa melahirkan kejujuran dan keberkahan hidup kita. Pemirsa Tauhid TV yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Orang bisa saja berpura-pura sebenarnya di hadapan manusia, tetapi tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita puasa melahirkan kejujuran kepada Allah. Ada kisah yang sangat menarik tentang seorang pemuda dan anggur merah. Karena rasa haus dan lapar, sehingga ia berjalan di pinggir sungai. Dilihatnya ada seekor apel merah yang ranum dan enak dimakan. Maka tergetak hatinya untuk memakannya. Ketika ia memakan, maka timbul rasa penyesalan di hatinya bahwa anggur merah yang enak dan ranum ini ada pemiliknya. Maka dengan rasa kebersalahannya ia mencari dan menelusuri sungai, sehingga ia menemukan seorang petani pemilik anggur dan memohon maaf atas segala yang ia lakukan. Pemilik anggur mengatakan ia akan memaafkan ketika ia bersedia menjadi pekerja di kebun itu, dan pada akhirnya atas kejujuran seorang pemuda, maka petani anggur menjodohkan ia dengan anak gadisnya. Maka dari kejujuran inilah melahirkan seorang tokoh imam, yaitu Imam Syafi'i. Para pemirsa Tauhid TV yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi kita
suatu perbuatan kecil yang jujur kepada Allah bisa melahirkan keberkahan besar dalam sejarah. Ramadan adalah sekolah kejujuran dan syukur. Puasa Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa Ramadan adalah latihan komunikasi dengan Allah. Bahasa komunikasi itu adalah syukur, jujur, kesadaran, pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, dan jadikanlah puasa Ramadan ini sebagai jalan mendekatkan diri kepadamu. Wallahumma fiq ila aqwamun thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.